Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Oktaviani dengan NIM A1D119081. Saya dari Prodi PGSD Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang kisah Putri Tangguh yang berasal dari daerah Jambi. Putri Tangguh tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguh memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan, ketujuh lumbung Putri Tangguh hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen terakhir, Putri Tangguh mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasuki hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai. Sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguh. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan, Putri Tangguh terjatuh, terpeleset. "Aduh!" teriak Putri Tangguh. "Hati-hati, Bu. Semalam hujan deras, jalannya menjadi licin," kata suami Putri Tangguh sambil membantunya berdiri. "Gara-gara hujan, jalannya licin, perjalanan ke rumah masih jauh. Bisa-bisa aku terjatuh lagi," gerutu Putri Tangguh. Putri Tangguh mengambil padi dari gerobaknya. Kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, "Apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan?" "Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalan ini tidak licin lagi," jawab Putri Tangguh. "Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan," nasihat Putri Tangguh. Putri Tangguh tidak mengindahkan nasihat suaminya. Bahkan Putri Tangguh membantahnya. "Masa bodoh? Bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah?" bantah Putri Tangguh sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen terakhir, Putri Tangguh tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguh merengek karena lapar. Akhirnya, Putri Tangguh ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. "Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi?" tanya Putri Tangguh dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguh pun memutuskan untuk menanam nasi. Namun, Putri Tangguh kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. "Kemana perginya beras itu? Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada orang yang mencurinya," kata Putri Tangguh. Kemudian Putri Tangguh membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok ia berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya, Putri Tangguh terkejut mendengar teriakan suaminya. "Istriku, istriku, cepat kemari!" teriak Putri Tangguh. Putri Tangguh segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya, "Ada apa, suamiku?" tanya Putri Tangguh dengan cemas. "Aku tidak tahu, istriku. Lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya.
jawab suami Putri Tangguh. Putri Tangguh dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguh pun menangis. Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras hilang. Sekarang padi di lumbung pun juga ikut menghilang, jerit Putri Tangguh. Jangan cemas, istriku. Bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah, siapa tahu padinya telah menguning, hibur suami Putri Tangguh. Keesokan paginya, Putri Tangguh mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguh semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguh menangis seharian. Bahkan, ia tidak mau pulang dan menunggu sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya, Putri Tangguh didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. Hai Putri Tangguh, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan? Tanya padi-padi itu. Kau telah menghina kami. Kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang. Sembarangan. Dengan membuang kami, berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk memakan. Kata padi-padi itu lagi. Putri Tangguh hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku, kata Putri Tangguh sambil menangis. Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan, barulah kalian dapat memanen kami kembali, jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguh ingin menjawab, ia serentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguh pun kembali pulang. Kemudian, ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguh bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguh juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Itulah yang dapat saya ceritakan tentang kisah Putri Tangguh yang berasal dari Jambi. Sekian dan terima kasih.